Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Pemalang, Bapak Dr. Andes Haji Sobirin MPD, pada Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha MTS Negeri 2 Pemalang yang saya hormati, serta anak-anakku siswa kelas 789 MTS Negeri 2 Pemalang yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan bulan yang penuh berkah ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan beserta segala rangkaian amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku siswa kelas 789 MTS Negeri 2 Pemalang, perkenankanlah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema tentang tujuan ibadah puasa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita untuk melakukan puasa Ramadan pasti memiliki hikmah dan tujuan yang sangat besar. Kalau orang Jawa melakukan puasa pati geni, puasa ngerawot, puasa ngebleng dan sebagainya, itu mereka mempunyai satu tujuan, agar apa yang menjadi cita-cita, harapan dan maksudnya itu tercapai atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, adalah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keimanan dan ketakwaan mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas dari ayat di atas, maka tujuan puasa adalah supaya kita bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah takwa itu? Takwa adalah imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu solusi, satu jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Dia Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari permasalahan-permasalahan kehidupan. Semua manusia hidup pasti punya masalah. Dan setiap masalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan cepat terselesaikan. Karena hanya dengan takwa itulah, dengan kedekatan kita kepada Allah itulah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan bertakwa itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rizki yang datangnya dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Mudah-mudahan dengan berpuasa Ramadan ini akan menjadikan diri kita hamba yang dapat meningkatkan takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah selesai puasa Ramadan ini kita akan memperoleh satu keberuntungan, kita akan memperoleh satu kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Segala permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita akan segera diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kultum yang singkat ini atau ceramah yang singkat ini bisa memberi pencerahan kepada kita sebagai bekal untuk melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.